Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam materi pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada pertemuan 7 kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berikut dapat dilihat beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik, lalu mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat, mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik, mampu membedakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan tepat, serta mampu menganalisis permasalahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Lanjut ya, di sini dapat dilihat peta konsep dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi, di situ dilihat ada beberapa tokoh, mulai dari Adam Smith, David Ricardo, sampai dengan Carl Busher. Lalu untuk rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi, di situ dapat dilihat melalui perhitungan produk domestik bruto. Untuk pembangunan ekonomi sendiri terdapat beberapa dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan kewirausahaan, partisipasi masyarakat, kemudahan birokrasi, dan juga kestabilan politik dan keamanan. Lalu untuk permasalahannya sendiri, tentunya terdapat beberapa permasalahan ya dalam pembangunan ekonomi, mulai dari kemiskinan, kesenjangan pendapatan, pengangguran, kesenjangan pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. Oke, kita lanjut terkait dengan teori pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih teori-teori pertumbuhan ekonomi? Di sini ada 5 teori pertumbuhan ekonomi, mulai dari teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, teori W. Rostow, dan juga teori Carl Busher. Yang pertama kita mulai tentunya dari teori klasik Adam Smith, di mana pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya David Ricardo itu dikenal dengan teorinya The Law of Diminishing Return, di mana peningkatan produktivitas tenaga kerja juga memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Untuk teori neoklasik itu ada Joseph A. Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan juga wirausahawan. Sedangkan Robert Solow itu pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan juga hasil atau output. Di sini selanjutnya ada teori neo-Keynes, di mana faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu adanya investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Untuk penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir selanjutnya W. Rostow, tahap masyarakat tradisional, ada tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan juga tahap konsumsi tinggi. Untuk teori Carl Busher sendiri, produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar. Pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting. Dan yang terakhir, kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara atau rumah tangga dunia. Ya, hal-hal tersebut merupakan inti atau poin-poin penting dalam setiap teori dalam pertumbuhan ekonomi.
Di sini ada rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi ya, bisa dilihat. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa R merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. Jadi nanti hasilnya berupa persentase. Lalu PDB-T itu merupakan produk domestik bruto pada tahun berjalan. Jadi misalkan tahun berjalannya saat ini 2020, maka yang ditulis PDBT-nya itu 2020. Lalu PDBT-1 merupakan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi misalkan tahun berjalannya 2020, maka tahun sebelumnya adalah 2019. Kita lanjut terkait dengan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini sudah disingkat poin-poin penting dari pertumbuhan ekonomi, di mana pada pertumbuhan ekonomi proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Ya. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi itu merupakan proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Lalu pembangunan ekonomi itu memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta pembangunan ekonomi selalu disertai oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor ekonomi dan juga non-ekonomi. Dalam faktor ekonomi itu ada 4 poin, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Sedangkan non-ekonomi itu ada etos kerja masyarakat dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan negara, lalu kondisi sosial budaya dan masyarakat, serta kemudahan layanan birokrasi. Selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara itu dilihat dari 2 indikator, yaitu indikator moneter dan juga indikator non-moneter. Indikator moneter itu dilihat melalui pertumbuhan produk domestik bruto PDB yang meningkat, lalu pendapatan per kapitanya meningkat. Sedangkan indikator non-moneter, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, serta indikator campuran. Oke, nah permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi saat ini yang sering sekali kita jumpai dalam lingkungan atau dalam keseharian kita, yaitu adanya kemiskinan, lalu ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di masyarakat, pengangguran, ketimpangan pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lain, pertumbuhan penduduk tinggi, inflasi yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. Nah, di sini selanjutnya yaitu perencanaan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ada kebijakan perencanaan, kebijakan penganggaran, kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan penanganan masalah. Untuk kebijakan perencanaan itu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Jadi sebelum dilaksanakannya rencana pembangunan nasional itu tentu perlu adanya rencana yang matang. Lalu kebijakan penganggaran, kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan. Kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Jadi dimonitoring ya sejauh mana progres atau keberhasilannya. Lalu kebijakan penanganan masalah, kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai dengan penugasan Presiden.
Oke, lanjut materi yang terakhir yaitu strategi pembangunan ekonomi Indonesia, di mana di sini ada beberapa strategi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan maupun pedesaan. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran ya yang sedang marak-maraknya sekarang. Lalu membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Lalu meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia industri. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta yang terakhir, memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha yang berorientasi ekspor. Ya, itulah tadi beberapa strategi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.